Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, saya mau izin dulu untuk membuka masker saya. Ya, baik anak-anak. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, meskipun saat ini pandemik COVID masih yang menghantui kita di kegiatan terutama pembelajaran. Anak-anak, perlu saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Abdul Hamid. Tugas pokok saya adalah sebagai guru, ya, pengajar terutama di produktif TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, tugas tambahan saya adalah membantu Bapak Kepala Sekolah pada bidang hubungan masyarakat. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat pada kalian yang diterima ya di SMK Negeri 1 Lengkong. Nah, tentunya kalian akan menjadi keluarga besar kami SMK Negeri 1 Lengkong. Saya doakan kalian kerasan belajar di SMK Negeri 1 Lengkong. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya selaku Wakasek Humas Hubungan Masyarakat akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang pertama adalah praktek kerja lapangan atau PKL. Yang kedua nanti ada kunjungan industri. Kemudian yang ketiga ada karakter atau budaya industri. Yang keempat adalah kelas industri. Nah, ini yang terbaru adalah kelas industri. Nah, tolong nanti diperhatikan apa yang saya sampaikan nanti, ya, diperhatikan dengan sungguh dan dicermati, pahami, kemudian tolong nanti kalau sudah paham paling tidak membuka wawasan kalian, saya nanti harus bagaimana. Oke, selamat kalian pelajari nanti, ya. Baik anak-anak, ini akan kami jelaskan tentang materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Yang perlu kami sampaikan pada materi ini sesuai dengan tugas tambahan saya selaku hubungan masyarakat SMK Negeri 1 Lengkong yang membantu Bapak Kepala Sekolah dalam hal hubungan masyarakat. Nah, pada materi MPLS kali ini akan saya jelaskan. Yang pertama nanti ada praktek kerja lapangan. Yang kedua ada kunjungan industri. Yang ketiga nanti ada karakter atau budaya industri. Yang keempat adalah kelas industri. Baik anak-anak, akan kami coba untuk menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu praktek kerja lapangan atau PKL. Program praktek kerja lapangan atau PKL, apa yang dimaksud dengan PKL? PKL adalah suatu kegiatan belajar dengan objek dan tempat langsung di dunia usaha atau dunia industri. Nah anak-anak, PKL ini adalah wajib bagi kalian untuk melakukan praktek di dunia industri. Nah, kalian nanti di sana akan diajarkan tentang praktek-praktek yang tentunya harus disesuaikan antara teori yang didapatkan dari sekolah dengan
apa yang kalian dapatkan dari sekolah itu dipraktekkan di tempat PKL, atau sebaliknya barangkali ada sesuatu yang baru di tempat PKL, kalian nanti akan mendapatkan pengalaman baru di sana terkait dengan pelajaran. Nah, maka dari itu gunakanlah kesempatan PKL ini sebaik-baiknya. Nah, sehingga apa yang kalian dapatkan itu merupakan bekal bagi kalian ke depan nanti. Nah, tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi kalian, khususnya siswa SMK. Karena di tempat PKL inilah kalian nanti akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali, yang mungkin di sekolah tidak ada, kalian akan dapatkan di tempat kalian praktek nanti di dunia industri. Nah, anak-anak, lamanya PKL nanti akan dilaksanakan selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Jadi program PKL ini cukup lama sekali, ya, waktunya cukup lama, yaitu 6 bulan. Sehingga total kalian nanti di sana akan mendapatkan pengalaman baru di tempat PKL. Untuk itulah selama kalian 6 bulan itu kalian harus bisa beradaptasi, Ya, tidak hanya kalian berbekal pengetahuan kemudian dipraktekkan, tapi kalian harus banyak belajar tentang apa itu lingkungan. Kalian nanti akan mendapatkan hal-hal yang baru pula yang kalian hadapi. Kalian harus survival, kalian harus tahan uji menghadapi yang namanya adaptasi di lingkungan ini. Karena di sana bukan teman-teman saja yang mendapatkan pengalaman baru, tapi kalian akan juga mendapatkan teman baru, suasana baru, dan itu perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi itulah pembelajaran yang sangat berharga nanti kalau kalian melaksanakan PKL. Jadi sekali lagi waktunya cukup lama dan gunakan waktu yang sangat yang 6 bulan ini semaksimal mungkin. Jadi yang kelas 10 nanti akan mendapatkan yang sekarang kelas 10, nanti kelas 11 kalian akan mendapatkan materi apa itu tentang PKL ini. Nah, selanjutnya anak-anak, dengan adanya PKL ini, praktek kerja lapangan ini, kalian akan bisa menerapkan, lebih memantapkan dan meningkatkan kompetensi kalian. Nah, baik itu di jurusan TKR, kemudian audio video, kemudian di teknik komputer jaringan, maupun nanti DPIB, ya, dan TI. Nah, kalian semuanya nanti akan mendapatkan pembelajaran di sana, pemantapan, peningkatan kompetensi, ya, di tempatmu yang kalian tuju, yaitu di dunia industri. Nah, anak-anak, tentunya PKL ini melibatkan banyak komponen yang terkait. Nanti kalian akan selain dibimbing oleh praktisi ahli yang di sana di dunia industri, kalian nanti akan tetap dimonitoring sama Bapak Ibu guru. Kalian tetap dipantau. Meskipun selama 6 bulan kalian tetap dipantau di sana. Ya. Jadi kalian tidak dilepas begitu saja, tapi kalian nanti tetap dilakukan pembimbingan. Di tempat industri kalian dibimbing oleh instruktur atau pimpinan di dunia industri, kemudian Bapak Ibu guru juga memantau kalian, memonitoring kalian, dan begitu juga orang tua kalian juga akan selalu memonitoring kalian. Ya.
Nah, kemudian anak-anak, PKL ini tentunya tidak begitu saja dilaksanakan, tapi ada dasar hukumnya. Itu diantaranya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 2005 yang terkait, kemudian diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 terkait tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan pemerintah yang lain yang tentunya mendasari adanya pelaksanaan PKL ini. Nah, termasuk di sini ada peraturan menteri yang terkait, ya, ini adalah dasar-dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan PKL. Nah, ini ya keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kemudian, nah ini anak-anak, tentunya pelaksanaan PKL ini ada tujuannya. Tujuannya apa, anak-anak? Yang tentunya tujuan ini yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung di lapangan, real, untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu, proses, dan hasil kerja. Jadi tujuan PKL nanti memberikan pengalaman kerja bagi kalian, ya, saat nanti melaksanakan. Nah, kemudian tujuan PKL yang lain adalah menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Jadi PKL ini tujuannya yang kedua adalah menanamkan etos kerja, karena nanti kalian diharapkan setelah lulus mempunyai bekal semangat untuk memotivasi diri kalian sendiri untuk nanti siap bekerja. Kita tahu bahwa di luar sana dunia industri mencari, ya, siswa-siswa atau lulusan tamatan yang mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja, ya, tidak gampang putus asa, karena nanti kalau bekerja di tempat, misalkan di industri, misalkan, itu pasti di kalian, ya, harus berlatih, ya, melatih, mendisiplinkan diri untuk, ya, semangat yang tinggi untuk bekerja, ya, jadi biar tertanam nanti etos kerja yang tinggi ini. Kemudian tujuan PKL adalah memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar tercapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Nah, dimungkinkan ada barangkali di sekolah tidak ada, nanti kalian akan menemukan sesuatu yang baru di sana, di tempat industri. Nah, jadi ada melengkapi pengetahuan kalian, melengkapi kompetensi kalian yang di sekolah mungkin tidak ada, kalian akan menemukan sesuatu yang baru di tempat industri, sehingga saling melengkapi. Ya, begitu juga sebaliknya, di industri nggak ada, di sekolah ada, saling melengkapi, sehingga apa yang terjadi, kita mempunyai bekal, ya, mempunyai bekal yang lengkap untuk menghadapi kita di dalam nanti setelah lulus harus siap kerja tadi. Nah, kemudian tujuan PKL yang keempat ada mengaktualisasi penyelenggaraan praktek kerja lapangan antara SMK dan institusi pasangan atau DUDI, memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dengan program latihan di dunia kerja atau dunia industri. Nah, ini adalah ya, saling melengkapi tadi, anak-anak. Jadi saling melengkapi, ya. Jadi antara sekolah dengan dunia industri saling melengkapi, saling bekerja sama dalam mewujudkan program-program untuk
anak-anak semuanya yang nanti PKL. Nah, kemudian, nah ini manfaat daripada PKL, anak-anak bagi peserta didik mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Jadi kalian bisa mengaplikasikan, jadi memadukan antara ilmu yang didapat dari sekolah maupun di dunia industri nanti bagi kalian. Kemudian yang kedua adalah menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Nah, jadi bagi peserta didik ya setidaknya menambah wawasan bagaimana sih di dunia kerja itu. Ya, di dunia kerja itu bagaimana. Nah, kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru. Yang tentunya kalian di sekolah berinteraksi dengan bapak ibu guru, ya di kelas, kemudian di bengkel. Namun demikian nanti kalian kalau sudah di dunia industri akan mendapatkan sesuatu. Ya, wawasan dunia kerja itu seperti apa? Ya, mungkin nanti ada kedisiplinannya, kemudian apa itu karakter. Ya, ini yang jelas terkait dengan karakter. Nah, iklim positif, iklim kerja yang positif. Nah, oke. Nah, sehingga nanti akan mewujudkan rasa peduli, sehingga nanti akan meningkatkan mutu proses dan hasil bekerja. Kemudian bagi peserta didik, nah, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Nah, jadi tujuan bagi peserta didik adalah nanti kalian akan merasakan untuk meningkatkan kompetensi kalian itu apa. Nah, nanti akan terbangun etos kerja yang luar biasa tinggi. Nanti akan terjadi pembiasaan, akan merubah perilaku kalian, pembiasaan menjadi budaya, etos kerja yang tinggi. Nah, itu bagi manfaat daripada bagi peserta didik, manfaat PKL bagi peserta didik. Nah, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Yang tadi sudah kami jelaskan di depan. Kemudian mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan arahan atau pembimbing industri. Ya, jadi kalian nanti kompetensimu akan diasah, dibimbing, kemudian diarahkan oleh pembimbing di industri. Nah, bagi sekolah manfaatnya adalah terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia industri atau perusahaan. Nah, jadi semua sekolah ya dengan industri terjadi kerjasama yang baik untuk memajukan siswa semuanya. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Nah, ini ya, jadi saling menguntungkan. Jadi sekolah dengan perusahaan atau dunia industri saling bekerja sama, meningkatkan kualitas lulusan. Ya, nanti kan kalian nanti kalau sudah lulus, nanti saling tahu di sana lulusannya nanti dibutuhkan. Kalau lulusannya kualitasnya baik, perusahaan akan senang menerima. Ya. Kemudian mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan praktek berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Nah, ini nanti sekolah akan berdasarkan nanti analisis dan sebagainya, kemudian sama-sama ingin meningkatkan mutu demi untuk anak-anak. Nah, ini kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Ini jelas jadi manfaat bagi sekolah. Kalian diharapkan anak-anak lulusannya, tamatannya berkualitas ya, dari segi SDM-nya ya. Oke, bagi Dudi manfaatnya adalah dunia kerja atau Dudi lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Jadi Dudi juga sangat juga beruntung paling tidak dikenal di masyarakat, terutama masyarakat sekolah ya, sehingga Dudi juga akan mengenalkan
produk-produknya, ya, sehingga kalau bisa mengenalkan akan di hati terutama masyarakat sekolah, ya, siswa terutama, bisa mempromosikan hasilnya. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan studi, ya, ini ya, jadi nanti sama-sama menguntungkan ini ya. Oke, dunia kerja, dunia dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta didik, peserta PKL ya. Jadi jadi sama-sama mengembangkan semua. Jadi dunia industri juga berusaha untuk selalu berkembang, selalu mengembangkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan peserta didik yang PKL ini. Kemudian bagi industri mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau sudah tahu anak-anaknya baik, nah tentunya diharapkan calon tenaga kerja ini mempunyai kualitas yang sesuai atau yang diharapkan, yang dibutuhkan. Oke, meningkatkan citra positif studi sebagai bentuk implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang apa? Tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ya, ini apa manfaat bagi Dudi. Nah ini anak-anak tempat PKL misalkan ya TKJ perakitan komputer di aplikasi internet, aplikasi kemudian jaringan internet, bisa jadi programmer nanti ya. Jadi tempat PKL untuk TKJ misalkan ya tadi saya sebutkan tadi ya, perakitan komputer, aplikasi atau internet, bisa juga jadi programmer. Kemudian yang TAV bisa di industri perakitan misalkan di speaker aktif. Ini pernah kita kerjasama dengan pabrik industri di Wonoayu, Sidoarjo. Anak-anak banyak di sana dulu ya. Jadi bisa juga di home industry ya. Jadi anak-anak TAV bisa di industri ya, pabrik perakitan speaker aktif misalkan, bisa juga di home industry yang ada kaitannya dengan kompetensi keahliannya. Kemudian yang TKR bisa PKL di bengkel-bengkel mobil, banyak sekali ya. Kalian bisa di sana di Toyota Astra misalkan ya. Oke, Astra internasional ya. Kemudian TI bisa di industri, banyak sekali di Kabupaten Nganjuk juga banyak industri ini ya. Nanti kalian peluang untuk TKL, untuk TI. Kemudian di PIB bisa di jasa konstruksi, di PUPR ya, di perumahan ya. Nanti bisa sebagai tempat PKL. Nah, kemudian ini anak-anak nanti ke depan kalian yang kelas 10, saat ini kelas 10, nanti bisa naik kelas, nanti pada saat kelas 11 prosedur daripada kegiatan PKL nanti adalah penentuan jadwal PKL, kemudian mencari partner industri, kemudian nanti ada pertemuan wali murid, kemudian plotting penempatan peserta didik ke dunia industri, dan kemudian ada pembimbingan. Nah, ini susunan daripada Pokja PKL. Ini penanggung jawabnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andreas Anjar Surasa MPD. Ketua pelaksananya saya di Humas, membantu di bidang Humas. Kemudian sekretarisnya adalah Pak Madika Wahyu Sandi, Bu Nita Bendara, anggotanya Ketua program keahlian masing-masing di TKR Pak Yadi, Bu Eni Nurhayati, kemudian Pak Mahendra Dikartika, Pak Bendor Sunardi DPIB, Pak Septian Iswanjaya di TI ya. Itu adalah susunan Pokja PKL. Nah, nanti dalam pelaksanaan kalian akan dilayani ini. Nah, ini yang Pak Madika Wahyu Sandi, nanti pelayanan administrasi, sama Bu Nita Sari ini ya. Oke.
Nah, ini kemarin yang kami adakan pembekalan yang mau berangkat PKL. Ya, ini kemarin ya. Kemudian ini langsung saja, ini kemarin kita akan bekali semuanya pada saat mau berangkat PKL. Kemudian ini yang pernah PKL di Auto 2000, nah ini kita antarkan ke sana ya. Kemudian ini yang TKJ, ini merakit PC ini ya, komputer ini TKJ. Nah ini oke, kita next saja. Nah sekarang program kunjungan industri ya, menginjak materi berikutnya adalah kunjungan industri. Apa itu kunjungan industri? Kunjungan industri adalah kunjungan yang harus dilaksanakan setiap siswa SMK ke dunia industri atau dunia usaha sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kunjungan industri ini menjadi program wajib sebenarnya. Sebelum pandemik kita sudah pernah melaksanakan kegiatan ini, namun karena ini suasana pandemik, kita sementara untuk KI nanti menyesuaikan. Tapi setidaknya ini sudah terprogramkan, jadi sudah terlaksana. Maka dari itu ya semoga pandemik ini selesai, berakhir sehingga bisa melaksanakan kunjungan industri lagi. Nah jadi anak-anak sebelum PKL sebenarnya ada kunjungan industri. Ya paling tidak nanti menjadikan gambaran nanti saya harus bagaimana. Nah ini contoh. Nah tujuan daripada kunjungan industri membuka wawasan cakrawala bagi siswa SMK tentang lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Nah ini ya, jadi nanti kalian akan terbuka wawasannya. Jadi kita sebagai sekolah siswa SMK ini tentunya ini harus tahu ya industri perkembangannya bagaimana. Nanti akan terbuka wawasanmu di sana. Kemudian mendorong siswa agar mempunyai minat bekerja di industri. Ya, nanti akan tergugah. Setelah lulus saya kemana? Bekerjakah atau melanjutkan? Paling tidak kalau tidak melanjutkan kalian sudah mempunyai gambaran untuk bekerja. Kemudian memotivasi siswa untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Ini juga penting. Ya, jadi menumbuhkan semangat kewirausahaan nanti. Kalau tidak bekerja di industri, kalian punya jiwa semangat wirausaha, mandiri. Nah, kemudian menumbuhkan semangat karakter budaya industri. Nah, nanti kalian akan melihat di dunia industri sana, karyawannya bagaimana, ya. Syukur-syukur awal sampai terakhir kalian akan tahu. Ya, masuknya bagaimana, bekerjanya bagaimana, safety pada saat bekerja. Keselamatan kerjanya bagaimana. Nanti kalian akan mengamati di industri sehingga semuanya akan terekam pada kalian sehingga akan membentuk karakter budaya industri. Kemudian tujuannya yang lain adalah membuka wawasan siswa terkait dengan keselamatan kerja. Nah tadi sudah saya sampaikan, keselamatan kerja nomor 1 kalau di industri itu. Jadi keselamatan kerja di dunia industri itu nomor 1. Kemudian membuka pikiran setiap siswa rencana melaksanakan PKL ya tadi. Jadi sebenarnya sebelum PKL itu kalian kunjungan industri, baru kemudian PKL. Setidaknya membuka wawasan di sana. Wawasan PKL saya di mana? Nah ini penting anak-anak. Kemudian memberikan informasi tentang etos kerja di dunia industri. Nah tadi etos kerja, budaya kerja, sehingga membentuk karakter daripada kalian semuanya. Memberikan motivasi kepada setiap siswa untuk siap kerja. Jadi tujuan kunjungan industri adalah diantaranya memberikan motivasi pada setiap siswa untuk siap kerja. Ya, jadi tujuannya pada umumnya adalah siap kerja SMK itu. Meskipun ada sebagian yang melanjutkan. Oke, saya teruskan. Nah ini anak-anak. Ini adalah anak TKR dulu pernah berkunjung ke industri, ini lagi di briefing, ya, di briefing sebelum masuk ke industri, ya, di dalam industri. Ini dikumpulkan dulu, kemudian di briefing. Ini di Magelang ini anak TKR, ya, sebelum pandemik. Nah ini
Nah, pembuatan bodi karoseri ini adalah membuat bis, ya. Ternyata di Indonesia itu bisa membuat armada bis, ya. Ini masih banyak dikerjakan manual itu alat-alatnya. Ya, ini akan tahu caranya membuat, ya. Oke. Nah, ini ternyata rangka dan bodi bis itu seperti ini, ya. Oke. Nah, ini baik anak-anak, tadi kunjungan industri. Sekarang terkait dengan karakter, ya, budaya industri. Nah, poin yang ketiga ini terkait dengan diri kita sendiri, siswa, ya, siswa. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penting ini karakter atau budaya industri ini bagi terutama lulusan nanti ke depan. Pada saat lulus diharapkan kalian punya karakter atau budaya industri yang baik. Nah, apa itu? Ada 3 kata tersebut di atas. Karakter, budaya, industri. Karakter itu apa? Karakter itu watak, perilaku, kepribadian kita ini. Ya. Jadi kepribadian kita ini selalu kalian sekolah itu dinilai. Ya, mulai awal masuk sudah dipantau terus, kemudian diamati perilakunya bagaimana. Nah, wataknya bagaimana. Nah, harus semakin baik tentunya. Harapannya adalah harus semakin baik. Kemudian ada kata budaya. Nah, budaya ini berasal dari kata Sanskerta budaya atau akal. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya, kultur, ya, culture, ya, ini budaya. Sehingga budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, diharapkan ini budayanya baik. Kalau kurang baik bagaimana? Ya tentunya menjadi PR kita bersama di saat kita belajar di sekolah. Nah, tidak hanya menerima materi pelajaran, tapi yang paling penting saat ini adalah karakter nomor 1, ya. Jadi kalau apalagi ini saat pandemik seperti ini, kalau kalian belajar materi misalkan kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru lewat mencari di Google, internet. Tapi kalau masalah karakter ini tidak bisa tergantikan tugasnya Bapak Ibu guru, tugasnya mendidik kalian. Nah, kalau nanti budayanya, karakternya misalkan baik, nanti ya tentunya harapan kedepannya kepribadiannya juga baik. Nah, sehingga apa? Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh bersifat kompleks, abstrak dan luas. Nah, sehingga nanti kalian diharapkan ya seperti di industri, harapannya lulusan tamatan itu baik. Selama kalian sekolah di SMK, mulai awal sampai mau lulus harusnya karakternya harus baik. Sehingga apa? Sangat diharapkan di industri. Ya, pembentukan karakter ini. Ya, ini terkait dengan ya disiplin, kejujuran, ya, peduli. Nah, ini menjadi pembiasaan kalian di setiap hari. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, industri. Nah, kata industri. Industri adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan alat dukung lainnya. Nah, jadi industri ini mengolah, kaitannya dengan ekonomi. Mengolah. Siapa yang mengolah? Di antaranya adalah SDM-nya. SDM-nya bagaimana? Harus bagus, harus berkarakter bagus. Ya, kalau nggak punya karakter bagus, kedisiplinan yang tinggi, ya tentunya hasilnya juga nggak bagus. Sehingga karakter budaya industri seperti apa yang dibutuhkan. Nah, saya ambil contoh misalkan. Nah, ini kalau di Toyota Astra, ya Jepang, ada istilah 5S. Ya, 5S, 1 seri ringkas. Ya, yang diperlukan saja. Artinya apa? Kalau kita melakukan kerja, ya di bengkel misalnya, kita ya alat apa saja yang dibutuhkan, yang
yang dibutuhkan saja, yang lain bagaimana ya tidak usah diambil. Ya, yang ringkas yang diperlukan saja. Ya, jadi simpel. Kemudian yang kedua, Saiton atau rapi. Nah, kondisi bengkel harus diatur sebaik mungkin, mengatur segala sesuatu untuk penggunaan dan pengembalian yang efisien. Nah, ini yang dipraktekkan di bengkel adalah seperti itu. Ya, ditata, diatur yang baik, alatnya bagaimana, dikembalikan. Sehingga apa? Ini mempengaruhi daripada kita bekerja, menggunakan waktu seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Kemudian saiso, nah bahasanya kalau diterjemahkan resik, ya, memelihara tempat kerja sehingga tetap terjaga dan bersih bersinar. Jadi kondisi lingkungan kerja ini harus bersih, ya harus bersih. Kalau kotor bagaimana dibersihkan. Nah ini penting sekali anak-anak. Jadi ini juga terkait dengan karakter tadi, ya karakter tadi. Kalau nggak punya rasa peduli, ya mungkin kalau kotor dibiarkan. Tapi kalau sudah terbentuk, nah peduli, ya tentunya ada yang nggak bersih, ya dibersihkan, ditata yang baik, sehingga tempat kerja itu harus selalu bersih. Kemudian ada saiketsu atau rawat. Nah merawat, jadi alat-alatnya dirawat yang baik, ya secara berkala. Nah ini di tempat kerja itu luar biasa ini. Jadi kalau orang di Toyota Astra ini orang Jepang, sehingga ini sangat luar biasa, disiplin tinggi. Jadi perawatannya bagaimana? Ya ada perawatan sehari-hari, ada perawatan berkala. Nah ini juga begitu membentuk karakter ini. Ya kemudian yang kelima adalah Shitsuke atau rajin, mendisiplinkan diri. Nah, jadi ini melekat semua. Seiri, Seiton, Saiso, Saiketsu dan Shitsuke. Ya, ini ringkas, rapi, resik. Ya, resik itu bersih, rajin, rawat dan rajin. Ini semuanya melekat di diri kita. Ya, untuk apa? Untuk membentuk karakter. Jadi membentuk karakter ini anak-anak, ya. Ya ini gunanya nanti termasuk PKL tadi, ya PKL tadi tujuannya kalau kalian mendisiplinkan diri di bengkel dan sebagainya akan terbentuk karakter, ya. Kemudian kalau kita karena SMK bekerja di bengkel jangan lupa ditambah dengan keselamatan dan keamanan di tempat kerja, ini nomor 1, ya. Jadi selain kepribadian yang luar biasa tadi ditanamkan, ya di tempat kerja juga keselamatan dan keamanan kerja ini juga diprioritaskan nomor 1. Oke. Nah jadi ini maka dari itu nanti kalau kalian bisa melaksanakan, ya insya Allah nanti karakternya akan terbentuk dan itu yang diharapkan oleh industri. Ya jadi kalau nanti selama misalkan di SMK selama 3 tahun ada perubahan karakter yang lebih baik, yang tentunya diharapkan oleh industri, nah itulah nanti yang akan siap kerja di sana, ya. Oke, karena industri itu butuh orang-orang yang punya disiplin yang tinggi, etos kerja yang tinggi, ya dedikasi, ya yang luar biasa. Itulah yang nanti akan yang dibutuhkan oleh suatu industri atau perusahaan. Ya, karena mau tidak mau perusahaan, ya tentunya harus bicara ekonomi harus untung terus, jangan sampai rugi, jangan sampai ada yang dirugikan, harus untung terus. Makanya SDM-nya harus dibangun dulu, harus baik dulu. Nah, itu nanti kembali pada pribadi kita masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Pada akhirnya kalau bisa melaksanakan menjadi pembiasaan budaya, ya. Jadi pada akhirnya kalau tadi yang saya sampaikan yang 5S tadi, ya 5R dilaksanakan akan menjadi pembiasaan kita. Yang namanya pembiasaan akan menjadi budaya kita yang melekat pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga terbentuk karakter pada diri kita sendiri. Nah, itu harapannya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini anak-anak contoh ini.
contoh daripada saat kita bekerja di bengkel. Nah, ini kerja bangku anak-anak, kerja bangku di Trakindo, jadi pelatihan. Nah, ini di situ kalian bisa lihat sendiri, meskipun bengkel penuh, misalkan kita bergelumur dengan uli, tapi di situ bengkelnya bersih. Kenapa? Karena sudah terbentuk karakternya. Bengkelnya bersih, apa itu nyaman, kemudian safety, coba mulai kepala, terus kemudian sepatu, kemudian pakaiannya, pakaian praktek, itu luar biasa, sudah terbentuk dia. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ada tulisan ya, budaya kerja, etos kerja. Nah ini saya contohkan ini di Trakindo dulu ya. Nah ini ya, jadi ini adalah yang diinginkan etos kerja. Slogannya adalah seperti ini ya, suatu budaya etos kerja ya. Ini ya, karyawan dituntut untuk selalu mencoba melakukan proses kerja yang efisien dan juga selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Ini adalah suatu ya yang bagus ya. Oke. Nah, ini coba. Nah, ini bersih sekali, tempat kerjanya bersih ya. Bersih sekali ya. Jadi kalau sudah terbentuk SDM-nya, sumber daya manusia sudah terbentuk, karakternya bagus, ya seperti ini ya, tempat kantor itu bersih ya, nggak ada debu, nggak ada sampah ya. Ini coba dilihat, nah ini ya luar biasa. Nah kemudian ini, nah, toilet saja seperti ini ya, toilet saja bersih sekali karena sudah rasa pedulinya ada. Coba, nah bagaimana dengan diri kita yang di sekolah, misalkan toilet siswa bagaimana? Nah ini contoh ini. Nah, ini kalau sudah terbentuk, ini toilet saja bersih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah kemudian ini anak-anak melanjutkan pada session yang keempat, yaitu ini kelas industri. Anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita ada program baru yang namanya kelas industri. Nah, kelas industri ini kita bekerja sama dengan industri, dalam hal ini PT Indo Prima Gemilang yang berdudukan di wilayah Nganjuk. Nah, kemarin melaksanakan kegiatan seleksi. Nah, kita ada satu kelas karena suasana masih pandemik, maka hanya menerima satu kelas. Kapasitasnya hanya 25 siswa. Nanti ke depan 25 siswa ini akan dididik ya, dilatih, dididik sesuai dengan program industri, kurikulum industri yang kemarin sudah dilaksanakan, pendaftarnya banyak sekali. Ini diberikan dikhususkan untuk kelas 12. Kelas 12 yang mau saat ini kelas 12, bersyukurlah kalian ada kelas industri ya. Nah, kalian yang kelas 12 ini yang ikut seleksi kemarin ada seleksi jasmani, tinggi badan, buta warna, psikotes, interview ya. Yang lolos ya selamat, kalian diterima, ada 25 siswa yang nanti akan didik selama 1 tahun ya, 1 bulan sekali, berarti ada 12 kali pertemuan, akan dididik instrukturnya dari industri. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin sudah dilakukan penandatanganan yang disaksikan oleh anggota komite dengan industri. Nah ini ya tanggal 10 Juni 2021 ya, tanggal 10 ya kemarin ya, tanggal 10 Juli ya. Nah, tanggal 10 Juni kemarin kita bekerjasama dengan industri. Nah ini disaksikan oleh komite sekolah beserta BKK, kemudian ini. Nah ini tanggal 10 Juni 2021 penandatanganan MOU kerjasama antara SMK Negeri 1 Lengkong dengan PT Indo Prima Gemilang
di wilayah Nganjuk ya dengan industri. Oke, ini foto-fotonya. Ya, ini bersyukurlah kelas 12 yang ada program kelas industri ini. Semoga nanti kalian bisa dididik, punya karakter yang baik dan siap siap kerja, terutama nanti akan kerja di industri yang kita ajak kerjasama ini. Nah, ini anak-anak kemarin kita sudah kerjasama dengan industri ini. Nah, ini pembekalan saat seleksi kelas industri. Ini saya berpartner dengan teman saya BKK Pak Jumain beserta anggota ini yang menaungi nanti anak-anak setelah lulus nanti bekerja di mana bisa lewat BKK ini. Oke, nah ini anak-anak saat rekrutmen yang kemarin saat rekrutmen. Nah, ini dari industri langsung anak-anak. Jadi sekolah hanya memfasilitasi dan yang menseleksi semuanya adalah dari industri. Nah, ini pengarahan anak-anak sebelum seleksi. Ya, nah ini luar biasa pesertanya, peminatnya sangat luar biasa. Ya, ini adalah suatu terobosan pertama di SMK Negeri 1 Lengkong saat rekrutmen seleksi kelas industri. Baik anak-anak, kalian tadi sudah pelajari, sudah kalian ikuti materi-materi saya. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa menghubungi saya. Ya, bisa japri lewat WA, bisa nanti pada saat kalian ketemu saya pada saat tatap muka terbatas. Semoga saja nanti ya, kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemik ini cepat berlalu, kita diberi kesehatan, dimudahkan semuanya sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan normal kembali. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan saya menyampaikan, dan kalian ya nanti bisa kalau ada sesuatu bisa menghubungi saya ya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.